Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanjar Basuki dengan NIM 222211111007, mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari kuliah tamu yang diampu oleh Bapak APT Femaji Putra Pratama S.Farm dari PT Agarikus Sido Makmur Sentosa. Tema dari kuliah tamu tersebut yakni usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional, pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran. Pembahasan kali ini mencakup 4 bahasan. Yang pertama adalah sekilas tentang PT Asimas, yang kedua ada pendahuluan dan latar belakang, kemudian yang ketiga ada produk dan tahap perkembangan bahan, yang keempat ada sekilas tentang strategi pemasaran. Yang pertama ada sekilas PT Asimas. Profil dari PT Asimas adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetika yang telah mendapatkan izin dan sertifikat dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seluruh proses produksi di tempat PT Asimas telah menerapkan sistem produksi bertahap dan terkontrol dan didukung dengan peralatan modern serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Fasilitas sarana dan manajemen produksi telah memenuhi standar CPOTB, ISO, dan HACCP. Standarisasi PT Agarikus Sido Makmur Sentosa salah satunya adalah CPOTB, kemudian ada ISO dan HACCP, kemudian ada halal sertifikat halal dari MUI, kemudian ada sertifikat izin IoT dan IQOS. Produk yang bisa dikembangkan di PT Asimas, yang pertama ada suplemen atau obat herbal, contohnya ada tablet, kapsul, dan saset. Kemudian ada pangan fungsional seperti teh celup, powder, sirup, atau liquid. Selanjutnya ada kosmetika seperti krim, lotion, serum, dan lain-lain. Pendahuluan dan latar belakang. Di era digital 4.0 saat ini potensi market semakin besar dan membuat distribusi pemasaran atau distribusi produk potensi yang bagus untuk perkembangan dan pemasaran produk herbal atau obat tradisional. Hal tersebut dikarenakan masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan, khususnya tren back to nature. Apoteker atau farmasis bisa lebih dapat mengembangkan potensinya dalam potensi atau pengembangan produk. Perlukah kita mengembangkan produk bahan alam? Indonesia sendiri sangat berpotensi untuk mengembangkan produk bahan alam. Dikarenakan Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kekayaan hayati. Diketahui ada sekitar 30.000 spesies tanaman, 9.600 diantaranya bermanfaat, 300 sebagai BPO dan BPOT. Kemudian jamu sendiri di Indonesia diketahui sebagai warisan nenek moyang. Kemudian ada Riskesda standar 10, 50% menggunakan jamu, 96%-nya diantaranya merasakan manfaatnya. Kemudian jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang, di mana khasiatnya adalah secara empiris akan semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis atau ilmiah lainnya. Sudah menjadi budaya dan dengan tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat. Pangsa pasar OT dan consumer health meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Berikut data bagian dari pangsa pasar obat tradisional di Indonesia. Diketahui mulai tahun 2006 sampai tahun 2022 meningkat secara signifikan. Selanjutnya ada pengaruh media digital atau internet.
Sebagian besar masyarakat, sekitar 53%, mengaku memiliki informasi jamu dan sumber informasi dari media internet. Media digital meningkatkan demand konsumen karena meningkatnya akses digital. Media digital juga sangat merubah gaya hidup dan metode konsumsi orang secara global. Kemajuan teknologi mempermudah konsumen dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan bagi brand owner semakin mudah dalam membidik pasar sesuai segmen. Selanjutnya ada produk dan tahap pengembangan bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Obat tradisional atau bahan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Investasi dalam pengembangan industri obat tradisional atau industri farmasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Maka cara tersebut memiliki produk dengan formulasi sendiri dan peran sendiri adalah dengan kerjasama kontrak produk. Sebagai apoteker memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar atau membentuk suatu produk yang unik, tepat guna dan tepat sasaran. Klasifikasi produk di Indonesia, yang pertama ada makanan, minuman, atau pangan. Yang kedua ada obat tradisional, seperti jamu, OHT, dan fitofarmaka. Yang ketiga ada kosmetika, yang keempat ada suplemen makanan, yang kelima ada PIRT atau pangan olahan yang dibuat oleh UKM. Definisi jamu dan tingkatannya, yang pertama ada jamu, adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, dan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Selanjutnya ada obat herbal terstandar atau OHT, adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, dan sarian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara terus turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya. Selanjutnya ada fitofarmaka, yakni produk yang mengandung bahan atau ramuan atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Selanjutnya ada cara mengenal no izin edar. Yang pertama ada jamu. Jamu tradisional lokal biasa memiliki kode TR. Kemudian tradisional impor ada kode TI, kemudian ada OHT, OHT lokal ada biasanya kodenya yakni HT. Selanjutnya ada fitofarmaka lokal kodenya FF, suplemen ada suplemen lokal ada SD, suplemen impor ada SI. Kemudian makanan, makmin lokal ada MD, makmin impor ada MI. Kemudian ada kosmetika biasanya berkode NA. Namun izin edar dapat dilihat melalui website resmi BPOM atau aplikasi BPOM pada smartphone yang dapat diunduh melalui Google Play atau App Store. Berikut seperti aplikasi BPOM Mobile dan bisa men-scan produk dari kode QR seperti pada gambar. Regulasi produk di Indonesia. Obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Untuk mendapatkan izin edar, produk harus didaftarkan ke Badan POM. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melakukan evaluasi mutu, keamanan, dan khasiat produk sesuai dengan kategori produk yang didaftarkan. Selanjutnya ada regulasi di bidang registrasi OT. Registrasi di bidang registrasi OT ada registrasi obat tradisional tercantum dalam Permenkes nomor 007 tahun 2012. Kemudian ada kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang tercantum pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK 0054111384 tahun 2005. Ada ketentuan pokok pengelompokan penadaan obat bahan alam Indonesia yang tercantum
pada keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor HK 00054241 tahun 2004. Ada persyaratan mutu keamanan dan mutu obat tradisional tercantum pada peraturan BPOM nomor 3 tahun 2019. Ada jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercantum pada peraturan Presiden nomor 32 tahun 2017. Kemudian pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan yang tercantum dalam peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018. Ada juga standar pelayanan publik di lingkungan BPOM tercantum dalam peraturan BPOM nomor 27 tahun 2018. Berikut ini ada Perkab BPOM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Tahap pertama ada praregistrasi, kemudian selanjutnya masuk ke dalam registrasi. Di sini dicek keamanan dan efikasi pembuktian empiris atau jurnal-jurnal. Kemudian masuk ke tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini ada 3 pilihan. Yang pertama ada penolakan, kemudian yang kedua ada tambahan data bila dibutuhkan, seperti tambahan data yang lain. Yang ketiga ada persetujuan. Selanjutnya ada tahap kunci dalam hilirisasi produk herbal. Yang pertama ada preformulasi. Resep akan khasiat dan data empiris dari suatu bahan herbal. Pengumpulan jurnal ilmiah menentukan dosis efektif. Kemudian yang kedua ada formulasi menentukan bentuk sediaan, merapkan data empiris, mencari ajukan atau bahan tambahan yang tepat, menyesuaikan dengan standar mutu produk, jadi BPOM. Yang ketiga ada desain dan stability test, mempertimbangkan stabilitas produk. 6 bulan accelerated test, mempertimbangkan konsep market dan kompetitor. Selanjutnya ada validasi proses, membuat pilot plan produksi 1/10 besaran batch, uji kualitas produk jadi sesuai Perkab BPOM, uji produk untuk kebutuhan registrasi. Selanjutnya ada registrasi, menyusun dokumen registrasi, memantau evaluasi BPOM. Selanjutnya ada persyaratan registrasi, ada master formula, surat perjanjian kerjasama, kontrak distribusi, pengemas. Ada persyaratan registrasi, sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas. Kemudian ada persyaratan mutu produk jadi, ada pemberian, seragaman bobot, kadar air, uji waktu hancur, uji pH, obat jenis, kadar alkohol, uji cemaran mikroba seperti ALT, AKK, mikroba patogen seperti Escherichia coli, Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, ada logam berat, dan cemaran lain seperti bahan kimia obat, dan lain-lain. Ada produk Oteloris, yang pertama ada komposisi sederhana, contohnya minyak kayu putih, minyak telon, kemudian ada bentuk sediaan, topikal, seperti cairan obat luar, minyak gosok, minyak kelapa, ada sediaan oral, seperti serbuk dan COD, seperti beras kencur, kunyit asam, temulawak. Kemudian ada larangan dalam OT, dilarang mengandung etil alkohol dan kadar lebih dari 1%, bahan kimia obat, narkotika atau psikotropika, bahan lain yang membahayakan kesehatan. Ada bentuk sediaan yang dilarang di obat tradisional seperti intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria. Kemudian ada dilarang untuk obat tradisional isolat seperti isolat psikosianin, anetol, dan terpineol. Kemudian ada strategi pemasaran. Yang pertama ada marketing zaman dulu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar maka kemudian budget promosi yang besar.
Kemudian yang kedua ada dengan media digital mengubah prinsip tersebut, promosi saat ini bisa lebih tertarget, lebih spesifik, murah, dan terukur. Kemudian yang ketiga ada target market, harus dianalisa survei untuk menentukan publik yang tepat. Kemudian ada media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk. Kemudian yang terakhir ada butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.